Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Baik, Bu. Pagi, Ibu. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, saya beri waktu 2 menit untuk menyalakan kameranya. Nah, bagi yang sinyalnya bagus, mohon dinyalakan kameranya. Untuk yang sinyalnya buruk, tidak apa-apa kalau tidak dinyalakan kameranya. Tapi kalau bisa, dinyalakan semuanya ya. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Baik, langsung saja untuk memulai kegiatan pada hari ini. Oh iya, absennya belum. Absennya nanti tolong tulis nama masing-masing di chat room ya. Iya, Bu. Chat room. Baik, Bu. Kemudian tolong salah satu bisa share screen PPT yang sudah saya kirim. Mbak Asti, silakan di share screen ya. Bentar, Bu. Udah muncul belum? Muncul. Udah. Oke, sebelum memulai kegiatan, langkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang sholat jamak. Adapun pengertian sholat jamak, ketentuan sholat jamak, terus tata cara sholat jamak. Sholat jamak yaitu sholat, yang pertama sholat adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali di akhirat kelak. Nah, ibadah ini wajib hukumnya dikerjakan oleh setiap muslim. Dalam setiap umat muslim mendirikan sholat fardu sebanyak 5 waktu. Karena hukumnya wajib, setiap umat muslim harus tetap mendirikannya dalam kondisi apapun. Nah, terdapat banyak keringanan atau ruksah, yaitu sholat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya yaitu seseorang yang dalam perjalanan jauh atau musafir, keringanan tersebut berupa sholat jamak untuk sholat fardu. Jamak adalah meringkas 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Nah, misalnya sholat duhur dikerjakan bersamaan dengan sholat asar, dan sholat maghrib dikerjakan bersamaan dengan sholat isya. Kemudian ada ketentuan sholat jamak. Tidak setiap perjalanan yang ditempuh bisa dilakukan sholat jamak. Ada beberapa syarat-syarat agar diperbolehkan melakukan sholat jamak. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut ya. Perjalanan tersebut bukan bertujuan untuk hal yang maksiat. Kemudian jarak yang ditempuh minimal mencapai 80 km, 64 km, 94,5 km. Nah, terus dilakukannya harus di saat masih berada dalam perjalanan. Terus dilakukan setelah keluar dari batas desa. Adapun tata cara sholat jamak, yang pertama sholat jamak dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Jamak takdim adalah mengerjakan 2 sholat fardu sekaligus di waktu sholat pertama. Contohnya sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, sedangkan sholat jamak takhir ialah mengerjakan 2 sholat fardu sekaligus di waktu sholat terakhir. Nah, contohnya sholat duhur dan asar dikerjakan saat waktu asar, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan saat waktu isya. Nah, jadi baik jamak takdim dan jamak takhir memiliki tata cara sholat yang sama, yang membedakan hanya waktunya saja. Agar lebih memahaminya, simak ya penjelasan berikut. Tata cara sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim, zuhur, dan asar. Niatnya yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atain majmu'an mal asari adaan lillahi ta'ala. Itu artinya
aku sengaja sholat fardu duhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat duhur, tanpa zikir atau mengobrol, langsung dilanjutkan dengan sholat asar, dengan bacaan niat usolli fardhu asari, arba'a raka'atin majmu'an mal duhuri adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian ada niat sholat jamak takdim untuk maghrib dan isya. Bacaan niatnya usolli fardhu maghribi salasa ra'atain majmu'an mal isya'i jamak takdimin adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya dan jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Nah, setelah selesai sholat maghrib, langsung dilanjut dengan sholat isya dengan bacaan niat usolli fardhu isya'i arba'a raka'atain majmu'an mal maghribi jama'a takdim adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat isya 4 rakaat dijamak dengan maghrib dengan jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian ada tata cara jamak takhir, niat sholat jamak takhir duhur dan asar. Pertama, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atain majmu'an mal asari adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja sholat 4 rakaat yang dijamak dengan sholat asar, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, setelah selesai sholat duhur, langsung dilanjut sholat asar dengan bacaan niat. Usolli fardhu asari arba'a raka'atain majmu'an mazuhuri adaan lillahi ta'ala. Artinya aku sengaja sholat fardu asar 4 rakaat yang dijamak dengan zuhur, fardu karena Allah Ta'ala. Yang terakhir ada niat sholat jamak takhir maghrib dan isya. Niatnya usolli fardhu maghribi salasa raka'atain majmu'an mal isya'i jama'at takhirin adaan lillahi ta'ala. Artinya aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya dengan jamak takhir fardu karena Allah Ta'ala. Nah, setelah selesai sholat maghrib langsung dilanjutkan dengan sholat isya. Nah, membaca niatnya usolli fardhu isya'i arba'a raka'atain majmu'an mal maghribi jamak takhirin adaan lillahi ta'ala. Artinya aku berniat sholat isya 4 rakaat yang dijamak dengan maghrib dengan jamak takhir fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian ada pendapat dari 4 mazhab Sunni, yaitu yang pertama ada pendapat dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi meyakini bahwa pelaksanaan menjamak salat tidaklah memiliki kekuatan hukum, baik dalam perjalanan ataupun tidak, dengan segala macam masalah kecuali dalam 2 kasus hari Arafah dan pada saat malam Musdalifah dalam berbagai kondisi tertentu. Kemudian ada pendapat dari Syafi'i meyakini diperbolehkannya pelaksanaan menjamak salat bagi para musafir perjalanan jauh atau safar dan saat hujan serta salju dalam kondisi tertentu. Nah, bagi mereka pelaksanaan menjamak salat seharusnya tidak diperbolehkan dalam keadaan gelap, berangin, terus takut ataupun sakit. Yang ketiga, pendapat mazhab Maliki. Maliki menganggap alasan untuk melaksanakan menjamak salat sebagai berikut: sakit, hujan, berlumpur, keadaan gelap pada akhir bulan purnama, dan pada hari Arafah serta malam Musdalifah untuk yang sedang melaksanakan haji dalam kondisi tertentu. Dan yang terakhir ada pendapat mazhab Hambali. Hambali memperbolehkan pelaksanaan menjamak salat saat hari Arafah dan malam Musdalifah dan bagi para kafir. Terus pasien-pasien, ibu menyusui, wanita yang sedang haid berlebihan, orang yang terus-menerus buang air kecil, orang yang tidak dapat membersihkan dirinya sendiri, orang yang tidak dapat membedakan waktu, kemudian dan orang yang takut kehilangan
barang kepemilikannya. Dan ada kesehatannya atau reputasinya, dan juga dalam kondisi hujan, salju, dingin, berawan, dan berlumpur. Mereka juga menyebutkan beberapa kondisi lainnya. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Belum ada, Bu. Tidak ada ya. Langsung kesimpulan aja ya. Kesimpulannya, sholat jamaah adalah kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan salat wajib, terutama bagi umat Islam yang berada pada kondisi tertentu, misal yang sedang dalam perjalanan jauh. Nah, salat jamak yaitu salat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dua salat wajib dalam satu waktu, seperti salat duhur dan asar dan salat maghrib dengan salat isya, khususnya dalam perjalanan. Adapun pasangan salat yang bisa dijamak adalah salat duhur dengan asar atau salat maghrib dengan isya. Salat jamak dibedakan menjadi dua tipe, yakni yang pertama jamak takdim, yaitu penggabungan pelaksanaan dua salat dalam satu waktu dengan cara memajukan salat yang belum masuk waktu ke dalam salat yang telah masuk waktunya, seperti menggabungkan pelaksanaan salat asar dengan salat duhur pada waktu salat duhur, atau pelaksanaan salat isya dengan salat maghrib pada waktu salat maghrib. Kemudian jamak takhir, penggabungan pelaksanaan dua salat dalam satu waktu dengan cara menggabungkan salat yang sudah masuk waktu ke dalam waktu salat yang berikutnya, seperti menggabungkan pelaksanaan salat duhur dengan salat asar pada waktu salat asar, terus pelaksanaan salat maghrib dengan salat isya pada waktu salat isya. Baik, itu tadi kesimpulan dari saya dari pertemuan kali ini. Langsung saya tutup ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.